Halo guys, balik lagi bersama Iman di channel Anak Pribumi. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi beberapa hal menarik tentang bagaimana kita bertani yang benar. Jadi kalau di video saya yang sebelumnya, saya berbagi tentang info seputaran angkutan umum. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita bertani di lahan persawahan. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari channel saya. Jadi di video saya kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara kita bertani yang benar. Di belakang saya ada area persawahan, dan di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara atau salah satu contoh penggunaan pupuk yang benar untuk tanaman padi. Saat ini saya menggunakan salah satu pupuk di mana nama dari pupuk ini adalah Biotan 45. Sebagai informasi, pupuk ini memang sangat terkenal atau sangat familiar untuk para petani saat ini, di mana pupuk ini bukan saja bermanfaat untuk tanaman padi, tapi juga untuk tanaman cabai, tanaman wortel, tanaman ketimun, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tanaman pertanian atau sayur-sayuran. Ada beberapa manfaat dari pupuk ini, teman-teman. Yang pertama, sebagai penghasil ZPT atau yang lebih dikenal dengan zat pengatur tumbuh. Artinya bahwa ketika kita menyemprotkan pupuk ini kepada tanaman padi, dia bisa mengatur sendiri pola pertumbuhan di dalam tanaman padi itu sendiri. Yang kedua, bisa meningkatkan hasil panen mulai dari 20% hingga 50%. Jadi ketika tanaman padi teman-teman dari tahun lalu dia hanya menghasilkan 10% dari hasil pupuk yang lain yang teman-teman pakai, ketika teman-teman memakai pupuk ini bisa menghasilkan peningkatan menjadi 20% atau sampai dengan 50%. Yang ketiga juga bisa menghemat penggunaan pupuk kimia, teman-teman. Pupuk ini menghemat sekali penggunaan pupuk kimia, bisa sampai 50% ataupun 60%. Jadi kadar kimia yang ada dalam pupuk ini sangatlah kecil. Yang berikut lagi, bukan hanya menyuburkan tanaman, tapi juga bisa membantu menggembur tanah atau memperbaiki struktur tanah yang rusak. Jadi kalau di sawah teman-teman dari tahun-tahun yang lalu tanahnya kerdil, dengan menggunakan pupuk Biotan 45 ini, struktur tanah teman-teman di dalam area persawahan akan mengalami perubahan. Jadi dia akan gembur saja tersendiri ketika teman-teman menggunakan pupuk Biotan 45 ini. Yang berikut lagi, bisa mempercepat pertumbuhan tanaman padi sehingga teman-teman bisa panen lebih cepat. Dalam artian bahwa bukan berarti teman-teman ketika memakai pupuk ini, teman-teman baru tanam di bulan yang lalu langsung panen di bulan sekarang. Tidak seperti itu, tapi peningkatan pertumbuhan tanaman padi itu akan lebih cepat, bisa mencapai 10% percepatan dari sebelumnya. Atau musim panen yang teman-teman prediksi ketika tidak menggunakan pupuk ini, misalnya tanaman padi itu mencapai umur sampai 3 bulan atau 4 bulan, ketika teman-teman menggunakan pupuk ini dia akan lebih cepat, 1 minggu ataupun bisa 2 minggu lebih cepat masa pertumbuhannya, dan masa panennya juga akan lebih cepat. Yang berikut lagi, bisa meningkatkan kekebalan pada tanaman padi itu sendiri. Jadi tanaman padi tidak mudah terserang oleh virus atau bakteri yang ada di area persawahan. Jadi itu sebagai informasi beberapa manfaat daripada pupuk Biotan 45 ini. Teman-teman bisa dapatkan di outlet terdekat atau di toko-toko terdekat. Ya sekitaran harganya mungkin ini Biotan 45 kalau yang ukuran begini adalah 1 liter. Teman-teman bisa beli dengan harga 100 ribuan ataupun 100 lebih. Jadi harganya tidak terlalu mengorek isi dompet teman-teman.
ketika kita sudah tahu manfaat daripada pupuk ini, teman-teman pasti bertanya bagaimana caranya kita menggunakan pupuk ini. Perlu diingat teman-teman, pada saat ini saya menggunakan semprot merek seperti ini. Ini adalah salah satu contoh semprot yang saya pakai. Jadi ketika kita memakai pupuk seperti ini teman-teman, kita tidak sembarang langsung tuang begitu saja, tapi ada takaran atau ukuran dalam satu tangki air dan berapa takaran pupuk yang kita harus pakai. Saat ini saya ketika memakai semprot seperti ini, saya isi penuh air dalam tangki ini. Dan untuk takaran pupuk yang saya pakai saat ini, saya menggunakan 3 sluki atau 3 tutupan botol. 3 tutupan botol seperti ini teman-teman. Jadi di dalam tutupan botol ini ada ukurannya antara 160 ml dan 120 ml. Ini ada teman-teman. Kalau teman-teman zoom pasti lihat ini ada ukurannya ini. Jadi pada saat kita menggunakannya ada umur padi yang kita harus perlu lihat. Saat ini padi yang ada di belakang saya sudah berumur 40 hari sejak tanam. 40 hari sejak tanam. Kalau 40 hari sejak tanam, maka takaran yang kita harus pakai adalah 160 ml. Di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat 160 ml. Jadi 160 ml dalam satu tangki air kita mencampur 3 tutupan botol ini yang takarannya 160 ml. Jadi tidak sembarang teman-teman. Kalau kita sembarang nanti akan kelebihan dosis. Ataupun kalau kurang, hasilnya juga akan tidak maksimal atau tidak memuaskan. Dan untuk takaran info secara lebih meluasnya, untuk dalam skala 1 hektares area persawahan kita yang kita gunakan dalam pada pupuk biotan 45 ini adalah 3-5 liter. 3-5 liter pupuk biotan per hektare. Yang berikut lagi kondisi air dalam sawah atau di area persawahan kita, kondisi airnya seperti apa. Perlu teman-teman ingat, kondisi air dalam area persawahan kita tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Jadi ukuran kadar air atau takaran air di dalam sawah itu harus pas-pas. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh air atau kondisi air di dalam area persawahan kita. Dia tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah atau tidak terlalu penuh air yang ada dalam area persawahan kita. Pada waktu penyemprotan juga teman-teman upayakan semprot pada pagi hari, jangan terlalu sore, karena ketika kita menanam padi otomatis akan terjadi pada musim hujan. Jadi teman-teman melakukan penyemprotan sekitaran jam 9 atau jam 10 pagi. Jadi tidak terlalu sore, sehingga setelah teman-teman menyemprot pupuk ini setidaknya dia sudah larut di dalam tumbuhan itu setelah 3 atau 4 jam baru turun hujan. Kalau setelah teman-teman semprot langsung turun hujan, maka akan sia-sia teman-teman. Tidak akan ada hasil sama sekali. Jadi upayakan teman-teman semprot sebelum hujan itu turun. Minimal 3 jam setelah semprot baru hujan. Itu adalah beberapa hal yang perlu saya bagikan kepada teman-teman tentang penggunaan pupuk biotan 45. Dan yang perlu diingat teman-teman, bahwa ketika teman-teman melakukan penyemprotan pada area persawahan, jangan lupa memakai masker teman-teman. Dan jangan, pokoknya pelindung kepala dan juga pelindung hidung dan mulut. Karena ketika kita menghirup uap daripada pupuk ini akan mengakibatkan pengerusakan pada pernapasan kita teman-teman. Jadi itu adalah saran dari saya, supaya teman-teman bisa memakai pelindung muka atau pelindung mulut dan hidung. Jangan juga terkena mata teman-teman. Hati-hati. Itulah beberapa hal yang saya bagikan kepada teman-teman. Perlu diingat bahwa tidak semua orang belajar tentang ilmu pertanian, atau tidak semua orang bersekolah atau berkuliah mengambil jurusan pertanian. Tetapi semua orang harus tahu cara bertani yang benar. Sekali lagi, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu cara bertani yang benar.